semuanya, sebelum kita mulai, kita mau perkenalan dulu nih, siapa aja yang ada di kelompok kita. Kami berjumlah 6 orang. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang dua teknologi yang lagi hits banget nih di dunia teknologi, yaitu cloud computing dan virtualisasi. Selanjutnya kita memasuki ke materi pertama, yaitu pengertian cloud computing. Cloud computing yaitu kita melalui internet yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya seperti server, penyimpanan data, aplikasi, dan layanan lainnya tanpa perlu memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Dengan cloud computing, sumber daya ini disediakan secara on-demand dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu cara kerja cloud computing. Di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Yang kedua, sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel, sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan. Ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Contoh kasus implementasi cloud computing. Salah satu contoh implementasi cloud computing adalah penerapan layanan cloud pada sistem penyimpanan data di SMK Negeri 2 Karanganyar. Analisis ini membandingkan efisiensi penyimpanan data menggunakan cloud computing dengan sistem tradisional. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan cloud computing dapat mengurangi biaya infrastruktur, biaya listrik, dan kebutuhan akan tenaga IT profesional, sehingga meningkatkan efisiensi operasional sekolah. Empat, diagram implementasi cloud computing. Pengguna, internet, penyediaan layanan cloud, sumber daya komputasi, server, dan strongload. Virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan beberapa lingkungan atau sistem operasi di atas perangkat fisik yang sama. Dengan virtualisasi, satu mesin fisik dapat dijalankan lebih dari satu sistem operasi yang masing-masing disebut virtual machine. Teknologi ini memungkinkan penggunaan untuk memanfaatkan sumber daya perangkat keras secara lebih efisien, meningkatkan fleksibilitas, dan mempermudahkan pengelolaan infrastruktur teknologi industri. Virtualisasi umumnya digunakan dalam berbagai konteks, termasuk server, desktop, penyimpanan, dan jaringan. Virtualisasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang paling umum adalah virtualisasi server, membagi satu server fisik menjadi beberapa server virtual. Masing-masing server virtual atau yang bisa disebut VM berfungsi sebagai server independen dengan sistem operasi dan aplikasi yang terpisah. Virtualisasi desktop, pengguna dapat mengakses desktop virtual melalui perangkat lain, memungkinkan mereka bekerja dengan aplikasi atau sistem operasi yang disediakan dari server jarak jauh. Virtualisasi penyimpanan, penggunaan beberapa perangkat penyimpanan menjadi satu unit logis yang membuat lebih mudah dikelola dan lebih efisien. Virtualisasi jaringan, mengabstraksi sumber daya jaringan untuk memberikan kontrol yang lebih baik terhadap alokasi, bandwidth, dan pengelolaan traffic. Komponen utama dalam virtualisasi, hypervisor, perangkat lunak yang mengelola virtual machine. Hypervisor dibagi menjadi dua tipe. Type 1, environmental, berjalan langsung di atas perangkat keras fisik, misalnya firmware XE, Microsoft Hyper-V. Type 2, hosted, berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada, misalnya VirtualBox, firmware, Workstation, virtual machine. Sistem operasi dan aplikasinya yang berjalan dalam lingkungan terisolasi. Kasus implementasi virtualisasi server di data center. Sebuah perusahaan besar memiliki data center dengan ratusan server fisik. Masing-masing server menjalankan satu aplikasi khusus dan memerlukan perangkat keras yang terpisah.
Ini membuat manajemen perangkat keras menjadi rumit, biaya operasional tinggi, dan sumber daya tidak digunakan secara optimal. Solusi: menggunakan teknologi virtualisasi server, perusahaan tersebut dapat menggabungkan beberapa server fisik menjadi server virtual. Setiap aplikasi yang sebelum membutuhkan server fisik terpisah, kini dapat dijalankan pada virtual machine yang beberapa di atas server fisik yang sama. Hal ini mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik, penghematan biaya listrik, serta mempermudahkan pemeliharaan. Keuntungan virtualisasi dalam kasus ini: penghematan biaya, mengurangi jumlah server fisik yang dibutuhkan, efisien sumber daya, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya perangkat keras, pengelolaan yang lebih mudah. Virtual machine lebih mudah diatur, dipindahkan, atau dipulihkan jika terjadinya kegagalan. Skalabilitas: sistem dapat dengan mudah ditingkatkan kapasitas dengan membawa VM. Berikut adalah diagram konsep virtualisasi yang menggambarkan bagaimana satu server fisik dapat menjalankan beberapa virtual machine. Server fisik, hardware, hypervisor, software layer, VM1, virtual OS, VM2, virtual OS, VM3, virtual OS. Keterangan: server fisik, perangkat keras fisik yang menyediakan sumber daya. Hypervisor, lapisan perangkat lunak yang mengelola virtualisasi. VM1, VM2, VM3, virtual machine yang menjalankan sistem operasi dan aplikasi terisolasi. Virtualisasi memungkinkan pembuatan beberapa mesin virtual dalam satu perangkat keras fisik yang meningkatkan efisien dan fleksibilitas infrastruktur TI. Terdapat berbagai jenis virtualisasi seperti server, desktop, penyimpanan, dan jaringan. Teknologi ini banyak diterapkan untuk menghemat biaya perangkat keras, mempermudah manajemen sumber daya, serta meningkatkan skalabilitas. Dengan menggunakan hypervisor, penggunaan dapat mengelola virtual machine secara terisolasi sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meminimalkan kebutuhan perangkat keras fisik. Berikut adalah beberapa sumber yang dapat Anda gunakan untuk informasi lebih lanjut mengenai virtualisasi. Nah, tadi kita sudah membahas dasar cloud computing dan virtualisasi nih teman-teman. Bagaimana keduanya saling mendukung untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas infrastruktur teknologi informasi. Jadi, mari kita terus eksplorasi dan manfaatkan potensi yang ada dalam teknologi untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif. Jika ada pertanyaan dari teman-teman ataupun request, boleh isi di kolom komentar ya.